Shalom rekan-rekan PKM Klasis Jasum Bali NTT Kalbar yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini dalam kitab Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita renungkan dengan tema pemuda kuat dalam karakter Kristus. Pada zaman Alkitab, tembok kota bukan sekedar bangunan. Tembok adalah perlindungan, identitas, dan keamanan. Selama tembok itu berdiri, kota menjadi aman dari serangan. Namun ketika tembok itu roboh, kota itu terbuka dan siapapun bisa masuk, merusak, bahkan menjarah. Ketika Amsal mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya, itu seperti karakternya tidak cukup kuat untuk melindungi hidupnya sendiri. Bukan karena ia tidak berbakat, bukan karena ia tidak punya kesempatan, tetapi karena tidak adanya penguasaan atau pengendalian diri. Kita belajar dari seorang muda berbakat yang dipilih Tuhan menjadi hakim Israel yang kemudian jatuh karena tidak adanya pengendalian diri. Dia bernama Simson dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Alkitab mencatat bahwa tidak ada hakim Israel yang memiliki kekuatan fisik seperti dirinya. Ia telah dipilih Allah sejak dalam kandungan, dipenuhi roh Tuhan, dan dipakai untuk mulai membebaskan Israel dari tangan orang Filistin. Dengan tangan yang kosong, ia merobek seekor singa, mengalahkan 1.000 tentara orang Filistin, hanya dengan tulang rahang keledai, bahkan mengangkat pintu gerbang kota Gaza. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan telah mempercayakan kemampuan atau karunia yang luar biasa kepadanya. Simson seorang muda yang sangat gigih, berani, penuh semangat, tetapi sayangnya dia tidak memiliki satu karakter yang sangat penting, yaitu penguasaan diri atau pengendalian diri. Banyak orang berpikir bahwa Simson menjadi lemah karena rambutnya dipotong, padahal Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa rambut itulah sumber kekuatannya. Sejak awal yang memberi Simson kekuatan adalah roh Tuhan. Berulang kali kitab Hakim-Hakim mencatat roh Tuhan berkuasa atas dia. Jadi kekuatannya berasal dari Allah, bukan dari rambutnya. Rambutnya adalah tanda perjanjian Nazir, tanda bahwa hidup Simson telah dikhususkan bagi Allah. Ketika rambut itu dipotong, yang hilang bukan sekedar helaian rambut, melainkan lambang penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Sebenarnya kejatuhan Simson tidak dimulai di pangkuan Delila. Kejatuhannya dimulai jauh sebelumnya ketika ia merasa bebas mengikuti keinginannya sendiri. Ia mengambil perempuan Filistin sesuai keinginannya dan juga menyentuh bangkai singa yang najis. Itu menunjukkan bahwa ia mulai meremehkan panggilan dan mulai bermain-main dengan dosa. Jadi pemotongan rambut hanyalah puncak dari serangkaian ketidaktaatan yang telah berlangsung lama. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 memberikan kalimat yang sangat tragis. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Inilah inti masalahnya, bukan karena rambutnya hilang, tetapi karena hadirat Tuhan tidak lagi menyertai dia. Selama Allah menyertainya, Simson kuat. Ketika Allah menarik penyertaannya sebagai bentuk disiplin atas ketidaktaatannya, Simson menjadi lemah. Sangat ironi, orang yang tidak dapat dikalahkan oleh singa, tentara Filistin, atau pintu gerbang kota, akhirnya dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Musuh terbesar Simson bukan berada dari luar dirinya, tetapi di dalam dirinya sendiri. Ia gagal mengendalikan keinginannya dan gagal memelihara kekudusan hidupnya, dan pada akhirnya kekuatan yang begitu besar tidak mampu menyelamatkannya dari akibat pilihan-pilihannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu anak muda diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Pilihan tentang pergaulan, gaya hidup, penggunaan waktu, media sosial, masa depan, bahkan nilai hidup yang akan dipegang. Banyaknya pilihan seringkali disalahartikan sebagai kebebasan. Apa yang terlihat sebagai kesempatan bisa berubah menjadi godaan, bahkan berakhir pada kehilangan arah. Hari ini tidak sedikit anak muda Kristen yang berkata, "Aku mengambil pekerjaan ini sebagai ladang penginjilan," atau "Aku membangun hubungan dengan orang yang tidak seiman supaya dia mengenal Tuhan." Kalimat-kalimat ini memang terdengar baik, terdengar rohani, dan penuh niat yang kelihatannya benar. Namun, realitas seringkali berbicara sebaliknya.
Bukan dia yang membawa pengaruh, justru dia yang perlahan terpengaruh. Bukan imannya yang menuntun orang lain kepada Tuhan, tetapi imannya yang mulai berkompromi dengan kenyamanan relasi atau keuntungan. Sedikit demi sedikit waktu untuk Tuhan berkurang. Sedikit demi sedikit nilai kebenaran mulai dilunturkan. Sedikit demi sedikit mulai berkompromi dengan apa yang salah, dan akhirnya tanpa disadari yang disebut kesempatan berubah menjadi jerat, dan anak muda itu kemudian jatuh di dalam dosa. Karunia, talenta, dan berbagai kemampuan yang Tuhan berikan memang dapat membuka pintu kesempatan dan keberhasilan. Talenta bisa membawa seseorang naik dengan cepat, dikenal banyak orang, bahkan dipercaya dalam berbagai bidang kehidupan, dan tentunya pelayanan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tanpa karakter yang kuat yang dibangun dalam Kristus, talenta justru dapat menjadi pintu kejatuhan. Tanpa pengendalian diri, semua kemampuan yang kita bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. 2 Timotius 4 ayat 5a berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena itu, bangunlah tembok hidupmu dengan pengendalian atau penguasaan diri, karena di sanalah Tuhan membentuk anak muda yang kuat dalam Kristus." Tuhan Yesus memberkati.